Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menyampaikan proyek 4, yaitu persepsi multikulturalisme masyarakat terhadap hukum dan HAM. Perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada rekan saya Afika Selma, yang kedua ada Alifah Musfiratu Azahra, yang ketiga ada Syarah Khairunisa, yang keempat ada Amalia Zidni, dan yang kelima ada Aris Fatmala. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Syarah. Kepada Syarah dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme. Nah, secara bahasa, multikulturalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata multi dan kultural. Multi berarti banyak atau lebih dari satu, sedangkan kultural berarti budaya. Jadi, multikultural adalah budaya yang banyak atau lebih dari satu. Terdapat beberapa unsur multikulturalisme di Indonesia. Salah satunya yaitu suku bangsa, di mana suku bangsa di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Next. Nah, dari hasil penelitian kami, di sini ada dalam bahasa multikultural Indonesia, kami menggunakan metode kuesioner. Nah, dari hasil survei 14 responden, dari pernyataan apakah adat istiadat di suku Anda bertentangan dengan hukum dan HAM, ada 7,1% yang menjawab iya dan 92,9% yang menjawab tidak. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Aris. Baik, dari hasil diskusi di atas sebanyak 7,1% menjawab adat istiadat di suku mereka bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia, sedangkan 92,9% menjawab adat istiadat di suku mereka tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Dari hasil penelitian dengan metode kuesioner, terjawab bahwa adat istiadat yang berada di Indonesia sejatinya sejalan dengan hukum dan hak asasi manusia, tetapi tidak semua adat yang ada di Indonesia sejalan dengan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Masing-masing wilayah mempunyai keberagaman budaya dan nilai-nilai adat serta hukumnya sendiri. Seperti pada beberapa pengisi kuesioner di suku Jawa, suku Sunda, suku Bima, suku Betawi, suku Batak, dan suku Melayu. Bahwa pada suku-suku tersebut hukum adat dan istiadat setempat sejalan dengan hukum dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Tidak ada penyimpangan budaya pada suku-suku tersebut karena budaya mereka menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengikuti perkembangan yang ada di area global ini, tetapi tidak meninggalkan budaya aslinya. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Alifah. Ada beberapa hukum adat yang masih berlaku di beberapa wilayah di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan hukum dan mengabaikan hak-hak asasi manusia. Walaupun adanya perkembangan zaman serta pemikiran manusia yang semakin kritis dan cerdas, serta moral umat manusia yang semakin rasional. Namun, perkembangan tersebut tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya, suku Minang, pada suku tersebut terdapat hukum adat yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Secara tidak langsung, hukum adat tersebut bertentangan dengan hukum di Indonesia. Contoh nyata dari hukum adat Minang yang dinilai bertentangan dengan hak asasi yaitu hukum cambuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Afika. Selain dengan metode kuesioner, kami menggunakan studi literatur di mana terdapat kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Salah satu contohnya yaitu tradisi Sifon di Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut berupa rangkaian untuk laki-laki yaitu sunat dengan menggunakan bambu, bahwa tindakan tersebut tidak steril dan hal ini akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular seksual. Dengan begitu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap mempertahankan adat istiadat, tetapi dengan memperbarui hukum adat agar hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Solusi dari permasalahan tersebut yaitu solusi bagi suku yang adatnya tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia adalah dengan memegang teguh prinsip hukum adat tersebut, karena hukum adat tersebut tidak merugikan sesama manusia. Sedangkan pada suku yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia, seharusnya menindaklanjuti apakah hukum adat tersebut menguntungkan atau malah merugikan sesama manusia. Lalu kesimpulan dari diskusi kami, dari studi kuesioner dan literatur dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar adat istiadat yang berada di Indonesia sejatinya sejalan dengan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Tetapi ada beberapa adat istiadat di Indonesia yang tidak sejalan dengan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ini karena banyaknya faktor yang menjadi penyebab ketidakmauan adat istiadat itu merubah hukum adat yang merugikan anggota sukunya. Itulah tadi pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.